Ya, inilah Lamborghini Aventador Mini atau BYD Atto 1. Mobil ini adalah produk terbaru dari BYD Indonesia yang sudah datang di Indonesia, dan kemarin kita bilangnya BYD Sigul ya. Nah, kira-kira apa sih hebatnya mobil ini dan apa sih bedanya dengan yang produk-produk sebelumnya? Terus tonton video ini sampai selesai. Secara tampilannya kalau kita lihat dari depan, ini mobil begitu modern ya. Ini matanya kayak Lamborghini Aventador ya, mengingatkan kita kepada mobil sport itu. Di sini dia sudah DRL dan cakep banget. Kemudian di bawahnya sini ada windbreaker yang tujuannya untuk memecah angin, sehingga mobil ini lebih efisien lagi tentunya untuk konsumsi daya listrik. Tapi di bawahnya dia nggak ada fog lamp kayak Atto 3. Karena ini juga penempatannya segmennya di bawah dari Atto 3. Secara dimensi kayaknya ini bakal head to headnya dengan Wuling Bingo ya. Kemudian kita lihat sampingnya ya. Nah, untuk kaki-kakinya dia dikasih pelek 16 inci dengan profil ban 185/55 ya. Jadi kelihatannya ini mobil kompak banget. Terus ininya ada fender kecil aja, tapi unik ya, di sini ada kayak apa ya, pegangan angkat beban gitu ya. Begitu. Terus di sini ada side skirtnya yang bisa dilihat, side skirtnya begitu nyeleneh ya daripada mobil-mobil yang lainnya, tapi tetap menonjolkan sisi urban dan modern. Ya, colokan listriknya dia ada di sebelah kanan depan di posisi driver ya, gitu. Jadi kalau mau ngepasin untuk nyoloknya jadi lebih gampang. Nah, kalau untuk keseluruhan lekukan tubuhnya ya, ini cukup dinamis dan terkesan seksi ya, begitu. Jadi nggak terlalu jomplang dengan tampang depannya, gitu. Tetap modern dan menampilkan mobil kompak. Kemudian atapnya tuh di situ ada sudah shark fin, jadi keren banget. Ini kita lihat belakangnya. Nah, untuk belakangnya tetap dia masih tampak mengedepankan sisi modern dan minimalisnya kayak yang di depan dan sampingnya. Di sini ada apa nih, sayap yang begitu panjang dan lebar. Kemudian ini lampu rem dan lampu seinnya dia menyatu, bagus banget, terus sampai ke tengah. Nah, kemudian di sini di bawahnya ada emblem Atto 1. Di situ ada tulisan EV. Nggak tahu saya kenapa ada tulisan EV ya, karena kan tentu kalau mobil listrik plat nomornya juga udah beda ya. Di situ tetap ada EV. Di sini ada BYD. Dan desainnya juga dia lebih tetap kembung ya, kembung-kembung gitu, kayak yang tadi saya bilang. Kayak Wuling Bingo. Kemudian di bawahnya dia ada kamera buat mundur, sensor 3 titik. Di sini ada mata kucing di sebelah kiri dan kanan. Terus bumpernya di sini cukup besar ya. Kita cek langsung ke dalam. Wih. Nah, sekarang kita sudah ada di bagian interiornya dan ternyata saya cukup amazed juga, walaupun di sini dashboardnya terbilang standar ya, nggak banyak manik-manik gimana. Ini pengaturan kursinya udah elektrik. Waduh, ini bahaya banget kalau ditempatin di posisi mobil 250 jutaan sih. BYD Dolphin aja sudah 300 kecil ya. Kalau ini di bawahnya dengan fitur yang seperti ini, benar-benar gila sih BYD. Oke, lanjut. Di sini kita ada layar 10 inci ya, yang ya ini kayak mobil BYD pada umumnya lah ya, tapi dia nggak bisa diputer-puter kayak mobil-mobil yang di atas 300 jutaan ya. Kemudian di sini ada layar kecil buat speedometer. Kemudian di sini ada pengaturan AC dan ini operasinya naik turun begini. Gitu, ini ada mode berkendara. Enak banget nih ngatur mode berkendaranya. Ada sport, eco, dan normal, biasa standar. Nah, untuk transmisinya ada di sebelah sini. Kemudian kita dapat wireless charging juga di sini yang cukup besar. Kemudian di sini ada 2 cup holder, tengahnya nggak ada untuk barang lagi, kompartemen lagi. Tapi kompartemen yang di sini dipindahin ke sini. Dan dia ini modelnya floating gitu.
Ya kecil sih modelnya karena ini ngikutin dengan dimensi mobilnya juga. Karena dimensinya kecil jadi dibuat di sini kompak. Di sini ada 2 colokan, USB Type-C dan USB biasa. Ada sumber listrik 12 volt juga di sini. Dan ada kisi-kisi AC. Untuk materialnya di sini terdiri ya biasa ya mobil ya. Mobil dengan harga segini didominasi oleh plastik. Tapi di beberapa sisi seperti di sini nih, terus di armrest ini ada sedikit soft touch. Dan nggak pelit juga, di sini ada krom-kroman ya walaupun sedikit. Untuk posisi duduknya, posisi duduk mengemudi ini udah oke banget karena tadi joknya udah bisa diatur secara elektrik, setir juga udah tilt dan teleskopik. Hanya saja untuk sabuk pengamannya ini nggak bisa kita atur. Jadi yang bisa kita atur ya 2 ini aja untuk mendapatkan posisi yang ergonomis. Oh iya, hampir ketinggalan di sini di setirnya dia ada beberapa pengaturan fitur, salah satunya cruise control. Mantap ya, udah ada cruise control. Ya kita cek di belakangnya ada apa aja sih. Nah untuk posisi duduk di belakang ini saya bisa gambarkan cukup nyaman. Nah dilihat aja jarak kepalanya ini masih ada 1 jengkal kurang. Tapi di posisi kakinya ini cukup segini aja nih, 2 jari. Tapi cukup oke sih, cukup oke. Tapi ini simulasinya kita pakai untuk 4 orang ya. Kalau kita isi dengan 5 orang dewasa mungkin jadi tidak nyaman ya, kurang nyaman. Gitu karena ini aja saya duduk segini, ini posisi tengahnya ini kecil banget nih space-nya. Bisa kecil. Oh ya, di sini tengahnya juga di sini nggak ada armrest dan sini juga nggak ada blower AC. Jadi ya untuk kursi bagian belakang cukup segini doang sih, nggak ada apa-apa. Salah satu catatan dari saya mungkin ya, ketika duduk di belakang ini visibilitasnya rada kecil nih karena di sini posisinya naik begini nih. Tuh, rada aneh ya. Cuman enak ya kalau kita mau ada sedikit privacy. Ini tentu akan mengurangi sorotan dari luar ya ke dalam gitu. Jadi enak. Misalkan tidur gitu, mau privacy aja, itu masih oke banget. Untuk bagasinya ya masih cukup lah ya untuk mobil kecil. Kalau saya perkirakan mungkin itu bisa dimasukin 2 koper kecil mungkin ya. Ya, mobil ini terdiri dari 2 varian dengan 2 kapasitas baterai yang berbeda, yaitu 30 kW dan 38 kW. Sehingga dalam kondisi yang penuh, atau One bisa menempuh jarak hingga 380 km. Gimana? Keren nggak? Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja pantau mobil ini di Gias 2025 dan terus tonton video menarik lainnya dari kami di Kompas Otomotif. Bye-bye!